silakan dipimpin oleh ketua. Oke, berdoa. Buat kita mulai pelajaran, kalian sudah berdoa menjadi pekerjaan yang bagus berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Luar biasa. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada yang sakit? Semoga yang sakit diberikan kesembuhan, kesehatan, sehingga kita bisa belajar kembali. Nah, untuk hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Sudah lama ya kita ada ketemu, karena kemarin kalian kegiatan P5, ya kan? Yang dimana kegiatan P5 itu kalian mempelajari tentang suara demokrasi. Nah, hari ini kita mulai lagi pembelajaran bahasa Indonesia tentang cerita fantasi. Tujuan dari cerita fantasi, tujuan pembelajaran hari ini agar kalian mampu menganalisis struktur teks cerita fantasi. Oke, baik. Sebelum kita mulai, ada yang harus kalian lakukan. Itu sudah sebelum kita ice breaking, kalian coba isi soal yang ibu buat lewat Google Meet itu untuk dites kalian. Ya, oh ya, Google Form, maaf, Google Form silakan buka link yang ibu berikan di grup WA. Silakan kalian kerjakan. Itu tidak memakan beberapa menit, tapi hanya 2 menit aja cukup. Isi hanya 4 soal ya, isi soal yang sudah ibu buat melalui Google Form. Linknya yang sudah ibu berikan di grup WA. Ya. Sudah cukup ya? Sudah cukup? Sudah selesai? Sudah semuanya. Oke, baik. Untuk semangat kita belajar hari ini, kalian kan sudah mengenal P5. Profil Belajar Pancasila, pasti tahu kan lagunya seperti apa? Yuk kita sama-sama kita lakukan ice breaking hari ini. 1, 2, bentar, suaranya tidak masuk. Ya, terima kasih ya. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan beralam mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan beralam mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bagus, hebat. Nah, apa sih yang kalian ketahui tentang cerita fantasi? Ayo, apa kira-kira? Apa sih itu cerita fantasi? Jihan? Cerita yang sebuah hayalan. Kertan? Cerita hayalan. Nah, ibu ada tayangan. Apakah kalian bisa mengidentifikasi film ini? Nah, English is my second language. tadi kalian sudah menyaksikan film apa? Menurut kalian film tersebut termasuk cerita fantasi atau bukan?
Harry Potter tadi. Kesimpulannya dari film tersebut apa? Ya. Menemukan batu tertua untuk membangkitkan kembali Voldemort. Voldemort itu siapa? Airin. Penyihir jahat yang membunuh kedua orang tuanya. Kenapa bisa dibunuh? Ya, karena ingin mengeluarkan orang tuanya dari ruang lingkup penyihir, ya kan? Seorang penyihir. Makanya dia membunuh kedua orang tuanya sehingga Voldemort itu berkuasa di dalam sekolah penyihir tersebut, ya kan? Nah, berarti kalian sudah bisa menyimpulkan struktur teks fantasi. Orientasinya apa coba? Orientasinya apa? Kan struktur cerita fantasi itu kan ada 3. Sudah kalian pelajari atau belum di rumah? Ayo, ingat-ingat. Tujuan pembelajarannya tadi sudah ibu sampaikan ya, bahwa kalian harus mampu menganalisis struktur cerita fantasi. Nah, ini penjelasannya kalian bisa baca. Apa sih itu cerita fantasi? Alfian bisa baca? Coba jelaskan. Ya, baca. Enggak, di situ aja. Jadi cerita fantasi itu cerita yang berdasarkan imajinasi, ya kan? Sudah jelas di situ. Imajinasi penulis isinya sengaja dibuat berlebihan. Jadi di dalamnya itu terdapat hal-hal yang ajaib. Tadi ajaib dari film Harry Potter apa? Sapu terbang, batu-batuan. Kalian sudah tahu apa itu cerita fantasi. Nah, struktur dari cerita fantasi itu ada 3, yaitu orientasi, kemudian komplikasi, dan resolusi. Orientasi itu tadi pengenalan tokoh, kemudian awal ceritanya. Nah, awal cerita dari film Harry Potter apa? Harry masuk ke sekolah Hogwarts, ya kan? Lalu komplikasinya apa? Permasalahannya kedua orang tua Harry dibunuh oleh penyihir. Selanjutnya resolusi. Resolusi ini bagian merupakan rangkaian peristiwa atau kejadian yang berfungsi menjawab atau menyelesaikan. Jadi kalau resolusi itu penyelesaian. Tadi kan permasalahannya apa? Kedua orang tuanya dibunuh. Penyelesaiannya apa? Harry balas dendam. Berarti itu masih permasalahan. Permasalahannya berarti kan ini kita mencari akhir dari cerita itu apa? Ayo, ada yang bisa jawab? Aku. Ya, itu dia mencari batu-batuan untuk membangkitkan kembali Voldemort, ya kan? Sehingga balas dendamnya itu terbalaskan. Itu penyelesaiannya. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Dari struktur teks cerita fantasi. Tadi kan? Jelas semuanya? Oke, berarti kalian sudah paham ya? Apa itu orientasi, apa itu komplikasi, apa itu resolusi. Nova, jangan main kipas. Terima kasih. Nah, selanjutnya, Ibu, kalau kalian sudah paham berarti kalian harus mengerjakan tugas yang Ibu berikan melalui LKP. Ini kalian harus berkelompok untuk menyelesaikan tugas ini. Jadi kelompok seperti biasa, kelompok bahasa Indonesia sudah terbentuk ya, tidak ada perubahan. Nah, silakan kalian duduk berkelompok-kelompok. Nah, oke, ada 6 kelompok untuk mendiskusikan LKPD ini. Nah, perhatian sebentar. Apa yang harus kalian kerjakan? 1, kalian baca dulu teks cerita fantasi ini. Kemudian
orientasi, mana yang bagian komplikasi, dan mana bagian resolusi. Jadi ada orientasinya, misalnya pengenalannya apa, kemudian permasalahannya apa, bagian yang mana, kemudian yang terakhir resolusinya, penyelesaiannya apa dari cerita yang ada di AKPD ini. Silakan kalian berdiskusi. Siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusi? Tidak ada yang di bawah ya. Ya, silakan presentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras suaranya laki-laki. Perkenalkan kami dari Bapak kita mempresentasikan bahasa Indonesia. Yang keras putih. Yang keras suaranya. Setiap hari ini semua gara-gara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau menanggapi hasil dari kelompok? Nah, Tadi sih ini siapa di depan Bu? Ini Bu saya Bu. ya kelompok siapa ada yang mau menanggapi? Menanggapi presentasi dari kelompok Nah. Mau menanggapi tidak? Ada. Sudah? Ya, gimana Pak? Suaranya kurang jelas. Ya. Merasa tidak? Sudah jelas atau belum apa yang dijelaskan dari kelompoknya? Kurang jelas. Kurang jelas. Jadi itu untuk masukan kamu, masukan kelompoknya berarti kalau ada presentasi lagi suaranya harus jelas. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan temannya yang mempresentasikan hasil dari diskusi yang tadi. Ini dibaca.
Ada yang mau bertanya atau menanggapi dari kelompok lain? Menanggapi kelompok 4. Jadi ya suaranya sudah jelas, tapi hanya terlalu cepat baca. Ya. Itu komentarnya dari kelompok lain. Ada yang mau memberikan saran dari kelompok kamu sendiri untuk kelompok lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya? Cukup presentasi kelompok hari ini. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini tentang apa? Cerita fantasi. Apa cerita fantasi? Cerita hayalan, fiksi yang memiliki unsur keajaiban. Selain itu, dalam cerita fantasi ada struktur cerita fantasi. Ada yang mau? Ya, resolusi. Ada 3 struktur: orientasi, komunikasi, dan resolusi. Azmi, apa sih itu orientasi? Pengenalan awal cerita. Apa? Orientasi apa tadi? Apa orientasi? Pengenalan cerita. Komplikasi. Ada yang mau jawab? Asmi apa? Permasalahan yang ada dalam suatu cerita. Lalu resolusi. Ya, penyelesaian masalah. Jadi itulah pembelajaran hari ini mengenai cerita fantasi, kemudian strukturnya. Jadi kalian sudah paham ya, dalam struktur cerita fantasi itu ada berapa? 3. Ada Orientasi, komunikasi, dan solusi. Oke, kalian berarti sudah paham semuanya. Tepuk tangan untuk kalian. Sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, silakan kalian menjawab soal yang post-test tadi. Tadi kan sebelumnya kalian belum paham apa sih struktur cerita fantasi. Nah, silakan isi kembali post-test yang Ibu berikan lewat Google Form. Silakan kalian isi, hanya 4 soal yang sudah Ibu berikan. Silakan isi dulu. Sekarang
Sudah ya? Oke, baik. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.